Fahri Ananta, milioner sukses. Hidupnya berubah jadi gelap ketika orang-orang terdekatnya, sahabat dan keluarganya sendiri, berkhianat dan menyingkirkannya demi harta. Dalam keadaan lumpuh, ia dibuang ke hutan seolah menunggu ajal. Namun, harapan muncul dalam sosok Arga, anak yatim piatu berusia 12 tahun yang misterius, yang datang menolongnya saat mereka berjuang bertahan hidup. Fahri menemukan ikatan baru dengan Arga, sampai sebuah kebenaran menghantamnya di tengah rimba. Arga ternyata anak dari sahabat yang menghancurkan hidupnya. Di hadapan pengkhianatan berlapis, Fahri harus memilih, membiarkan luka lama menelan masa depannya, atau berdiri lagi bersama cahaya kecil yang menuntunnya keluar dari gelap. Malam itu, hutan seperti mulut raksasa yang menelan semua suara. Hanya suara serangga, angin menggerakkan dedaunan, dan nafas terengah Fahri Ananta yang masih hidup, entah bagaimana caranya. Di bawah pohon besar dengan akar menonjol kemana-mana, Fahri terbaring setengah sadar. Tubuhnya dingin. Sisa hujan sore tadi membuat tanah basah menempel di setelan mahalnya yang kini compang-camping. Kalau dulu ada yang bilang dia milioner yang tak tersentuh, lihatlah sekarang. Bahkan seekor semut pun bebas merayap di pipinya. Semua bermula dari meja makan besar di rumah mewahnya, tawa sahabatnya, senyum manis adiknya, pelukan keponakannya. Semua terasa hangat, sampai segelas anggur itu menyesap lidahnya, membawa racun pelen-pelen ke sarafnya. Fahri masih ingat suara berbisik di telinganya. "Maaf, Rih, ini demi kami semua." Lalu gelap. Begitu ia membuka mata, sudah ada di hutan ini, tanpa bisa menggerakkan kaki, bahkan jari pun berat. Hanya pikirannya yang masih berteriak. Kenapa? Detik demi detik berjalan lambat. Hembusan angin malam bagai pisau dingin menusuk tulang. Di kejauhan, lolongan serigala, entah nyata atau hanya halusinasi. Sempat Fahri berpikir, mungkin mati di sini lebih baik. Untuk apa pulang? Rumahnya bukan rumah lagi, keluarganya bukan keluarga lagi. Hartanya mungkin sudah dipecah, dihabisi, diperebutkan sambil tertawa di atas kebodohannya, mempercayai semua orang. Kelopak matanya mulai berat, tapi di antara kabur pandangnya, tampak sesuatu bergerak di semak-semak. Suara ranting patah, nafas kecil, langkah kecil. Fahri tak bisa bicara, hanya bisa mengerang pelan. Sosok itu mendekat, seorang anak laki-laki, kurus, rambutnya kusut, kakinya penuh lecet. Matanya menatap Fahri dengan rasa ingin tahu, lalu dengan cepat berubah jadi panik. Pak, bangun, Pak!" Suara anak itu serak, tapi jelas masih punya tenaga. Tangannya kotor, bau tanah, tapi mengelus pipi Fahri pelan. "Pak, jangan mati ya. Tunggu di sini, aku cari air dulu." Fahri tak bisa menjawab, hanya tetesan air mata yang jatuh. Entah kenapa, sudah lama rasanya tak ada tangan yang menyentuhnya dengan niat tulus. Beberapa menit kemudian, anak itu kembali, membawa daun lebar yang menampung air hujan. Ia meneteskan pelan ke bibir Fahri. Dinginnya air terasa bagai menampar nyawa Fahri agar tetap tinggal di tubuhnya. "Namaku Arga, Pak. Bapak jangan takut. Arga di sini. Arga jaga Bapak." Suaranya lirih, tapi mantap. Arga duduk di samping Fahri, menarik napas panjang, lalu mengumpulkan ranting kering. Di tengah gelap, Arga berusaha menyalakan api dengan 2 batu, percikan kecil, asap, lalu nyala kecil yang menari di bawah telapak tangannya. Api unggun itu kecil, rapuh, tapi cukup memberi hangat pada Fahri yang hampir membeku. Dalam kelam, Fahri memejamkan mata, samar. Ia mendengar Arga bersenandung. Lagu yang tak jelas nadanya, tapi menenangkan. Beberapa helai daun dijadikan alas darurat. Sementara Arga meringkuk di samping Fahri, menatapnya seolah menunggu keajaiban datang bersama matahari esok pagi. Fahri tak tahu siapa anak ini, kenapa di hutan, kenapa peduli pada orang asing sepertinya. Tapi di detak lemah jantungnya, satu hal terasa jelas. Kalau saja anak ini tak datang, mungkin pagi hanya tinggal angan. Angin berhembus, menepis nyala api yang berkedip. Di antara dingin, gelap, dan kebisuan pohon-pohon, Fahri Ananta, milioner yang dibuang bagai sampah, menemukan seberkas cahaya, dan cahaya itu bernama Arga. Langit pagi di hutan masih abu-abu. Ketika Fahri membuka mata, pandangannya kabur. Suara dedaunan jatuh menimpa pundaknya, dan di sampingnya
Arga sudah terjaga. Anak itu duduk memeluk lutut, menatap api unggun yang tinggal abu. "Pak, bangun! Ya, Bapak harus makan." Arga mengulurkan tangannya, menunjuk sepotong ubi hutan yang entah dari mana dia dapat. Dibakar seadanya, gosong di pinggir, setengah matang di tengah, tapi hangat. Fahri hanya bisa menelan sedikit. Lidahnya masih kaku, tenggorokannya sakit, tapi rasa hangatnya meneteskan lagi sedikit tenaga ke dalam darahnya. Arga tersenyum kecil, tapi senyum itu terlalu dewasa untuk wajah sekecil itu. "Kalau Bapak kuat, Arga mau bawa Bapak ke pinggir hutan. Di sana ada jalan besar. Mobil-mobil suka lewat. Kita bisa cari orang baik." Fahri menatap bocah itu, ingin bicara, tapi suara hanya keluar serak. "Kenapa kamu di sini?" Arga terdiam, matanya menunduk ke tanah. Jari-jarinya memainkan ranting. "Aku nggak punya rumah, Pak. Nggak punya siapa-siapa. Dulu Arga tinggal sama orang yang bilang mau rawat Arga. Tapi dia jahat. Arga lari. Arga sembunyi di hutan ini." Fahri memejam. Sakit rasanya mendengar anak sekecil ini bicara tentang kehilangan dengan suara setenang itu. Siang menjelang, Arga menggendong Fahri, atau lebih tepatnya, menarik tubuhnya pelan di atas dedaunan. Peluh menetes di dahinya. Napasnya ngos-ngosan, tapi tak sekalipun dia mengeluh. Saat langit mulai redup lagi, suara langkah lain terdengar di balik pepohonan. Arga berhenti. Ia menunduk, menempelkan telinga ke tanah. "Pak, jangan bunyi ya," bisiknya. Tangannya memeluk bahu Fahri. Suara orang dewasa, dua orang, terdengar makin dekat. Arga menarik napas, tapi langkah-langkah itu tak terdengar seperti penyelamat. Suara mereka berbisik-bisik, sekali-sekali terdengar tawa pendek. Arga beringsut menutupi tubuh Fahri dengan dedaunan. Ia sendiri meringkuk, menahan napas di sampingnya. Dari celah daun, Fahri melihat samar dua pria berjaket lusuh menenteng parang. Obrolan mereka seperti tombak dingin menusuk dada Fahri. "Beres? Ya, yang penting orang itu nggak ketemu jalan hidup lagi. Heh, kalau dia bisa kabur, kita yang mampus. Tahu, Sas? Udahlah, nggak mungkin. Orang lumpuh gitu, mana bisa jalan?" Fahri tahu suara itu. Salah satu anak buah kepercayaannya dulu. Orang yang sering menunduk hormat sambil memanggilnya, Pak Bos." Sekarang, Pak Bos tergeletak di tanah, lumpuh, nyaris mati, dan mereka tertawa di atas pengkhianatannya. Arga menahan napas. Matanya bergetar, tangannya meremas lengan Fahri. Detik itu, Fahri sadar kalau ketahuan. Tamat, pria-pria itu berlalu. Suara tawa mereka hilang di telan angin. Tapi detak jantung Fahri masih berdetak kencang. Untuk pertama kalinya, di tengah lumpuhnya, ia merasakan kemarahan membakar di dada. Arga menoleh pelan. "Pak, jangan takut. Arga janji, Arga bakal bawa Bapak keluar dari sini. Dan disinilah, di pertengahan gelap, aku mau bicara sama kalian. Iya, kalian yang lagi baca atau nonton cerita ini. Kalau kalian suka kisah Fahri dan Arga, jangan lupa subscribe channel ini. Karena dukungan kalian bikin kisah ini terus berlanjut. Like, komen, doain. Satu komentar kalian adalah semangat untuk kami yang nulis dan bikin cerita ini hidup. Tulis di komentar, kalau kalian ada di posisi Arga, apa kalian akan tetap menolong Fahri? Terima kasih sudah nemenin mereka sejauh ini. Mari kita doakan semua orang yang sedang gelap bisa ketemu cahaya. Arga menarik napas panjang. Ia menggenggam tangan. "Fahri, kotor, dingin, tapi kuat." "Bapak," dengar Arga, "kita nggak boleh mati di sini. Kita harus tunjukin ke mereka kalau Bapak masih hidup." Kalau Arga nggak bohong, Arga tahu jalan. Tapi Bapak harus percaya sama Arga. Mata Fahri memerah. Air matanya jatuh begitu saja. Ia hanya bisa berkedip pelan. Tanda setuju. Dan di antara pohon-pohon tinggi yang membisikkan ancaman, untuk pertama kalinya sejak ditinggal sahabatnya, Fahri merasakan arti kata percaya lagi. Walau kali ini pada anak kecil dengan kaki lecet dan napas tersengal, malam kembali jatuh. Arga membenahi sisa ubi bakar, menyisihkan sebagian untuk esok pagi. Ia duduk di samping Fahri, menatap bintang yang muncul malu-malu. Sambil memejam, Fahri teringat percakapan anak buahnya tadi. Ada nama, ada sahabat yang ternyata dalangnya, orang yang dulu ia anggap saudara. Esok pagi, kalau Tuhan masih izinkan, Fahri bersumpah dalam hati, ia akan bertanya pada Arga,
siapa sebenarnya dia. Karena di balik tatapannya, Fahri mulai merasa ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar kebetulan. Dan di tengah hutan yang makin sunyi, Fahri Ananta perlahan sadar. Luka lama tak akan bisa sembuh kalau terus dibiarkan membusuk di gelap. Pagi itu kabut turun tebal, menutupi sisa bara api yang semalam Arga jaga mati mission agar tetap hidup. Di sampingnya, Fahri terjaga lebih dulu. Matanya menatap pokok-pokok pohon yang meneteskan embun ke tanah. Sudah berapa hari di hutan ini? Ia tak tahu. Yang ia tahu, setiap embun yang menetes hari ini sama seperti harapan kecil yang ditanam Arga di hatinya. Arga menggeliat, terbangun dengan mata bengkak. Ia tersenyum, memamerkan gigi yang masih belum rapi. Pak, hari ini kita harus jalan lebih jauh. Dekat sini ada sungai kecil. Kalau kita bisa sampai sana, kita bisa minum sepuasnya. Dan kalau beruntung, kita bisa ketemu orang lewat. Fahri hanya mengangguk. Dengan kondisi lumpuh, bergerak selangkah pun rasanya bagai menaklukkan gunung. Tapi, kalau ada Arga, entah kenapa, ia percaya masih ada jalan. Arga mengumpulkan ranting, membuat semacam tandu seadanya. Ia menyeretnya perlahan, dengan Fahri berbaring di atasnya. Suara ranting patah, daun kering terinjak, bercampur napas bocah itu yang turenggeng gak menahan lelah. Matahari mulai meninggi. Arga berhenti di pinggir sungai kecil. Ia berlari, menampung air dengan daun lebar. Disuapkannya ke bibir Fahri. Airnya dingin, segar, dan Fahri nyaris menangis ketika setetes air jatuh ke dagunya. Arga tersenyum, meminum sisa air. Matanya berbinar, melihat burang-burang terbang rendah. Pak, sebentar lagi pasti ada orang lewat. Kita tunggu di sini ya. Bapak harus kuat. Harus kuat, Pak. Fahri menatap Arga lama sekali. Ada tanya yang mengendap, mendesak keluar. Arga, siapa kamu sebenarnya? Suaranya parau. Arga menunduk. Ia menarik napas, menahan getar di dadanya. Pak, Arga mau jujur. Kalau Bapak marah, enggak apa-apa. Tapi Arga enggak mau bohong lagi. Tangannya gemetar. Ia menggenggam ujung tandu, menatap Fahri dengan mata yang berkilat oleh air mata. Arga, anaknya Om Randy. Suaranya pecah. Darah Fahri seolah berhenti mengalir. Nama itu, Randy, sahabat yang bertahan-tahan menemaninya merangkak jadi milioner. Orang yang menepuk bahunya, bersulang, berpelukan di ruang kantor mewah. Orang yang menusuknya di punggung, lalu membuangnya ke hutan seperti sampah. Fahri menggeleng pelan. Air mata menetes ke pipi. Kenapa? Kamu di sini? Arga menelan ludah. Papa dulu janji mau ajak Arga jalan-jalan. Tapi Papa bohong. Papa nggak pernah pulang. Mama meninggal. Arga nggak punya siapa-siapa. Arga dengar Papa buang Bapak di hutan ini. Arga cari Bapak. Karena Arga nggak mau jadi anak orang jahat. Arga mau Bapak hidup. Arga mau Bapak tunjukin ke Papa. Kalau Bapak nggak kalah. Suara Arga pecah jadi isak. Fahri hanya bisa menatap langit di atasnya. Betapa aneh. Anak orang yang menghancurkannya justru jadi satu-satunya alasan ia masih hidup sampai detik ini. Tangannya gemetar, mencoba mengusap rambut Arga, tapi tak kuat terangkat. Ia hanya menatap anak itu dengan mata basah. Terima kasih, Arga. Suara gemuruh tiba-tiba terdengar di kejauhan. Deru mesin, mobil. Arga melonjak berdiri. Matanya berbinar. Ia berlari ke tepi jalan setapak. Melambai, berteriak sekuat tenaga. Pak, ada mobil. Ada orang. Pak, Fahri menatapnya. Senyum tipis membelah wajah yang pucat. Di ujung sisa tenaganya, ia berbisik dalam hati. Tuhan, kalau kau beri aku hidup kedua, biarlah anak ini kuberi hidup yang layak. Arga kembali menggenggam tangan Fahri. Suara mobil makin dekat. Dari balik pepohonan, muncul truk tua. Jalannya pelan. Sopirnya kaget melihat dua makhluk dekil di pinggir sungai. Arga berteriak, memohon sopir itu turun. Terkejut, menatap Fahri yang nyaris tak sadarkan diri. Dalam hitungan menit, Fahri sudah diangkut ke bak truk. Arga memeluknya erat. Tak henti membisikkan, Bapak, nggak apa-apa. Bapak harus hidup. Truk tua itu perlahan menjauh dari hutan. Cahaya sore menembus celah pohon, seperti restu kecil dari langit. Dan di dalam truk berdebu itulah, Fahri tahu, kalau semua ini berakhir, hidupnya tidak akan sama lagi. Luka pengkhianatan Randy mungkin tak akan hilang, tapi ia sudah punya Arga, anak dari pengkhianat.
tapi juga penyelamat. Fahri menatap langit yang bergerak di balik daun. Bibirnya bergetar, menahan kata yang tak sempat diucapkan. Terima kasih Tuan, kalau kalian sampai sini, terima kasih sudah menempuh perjalanan Fahri dan Arga. Kalau kalian suka kisah ini, jangan lupa subscribe channel ini, like, share, dan tulis doa kalian di komentar. Doakan agar kalian juga dijauhkan dari orang-orang pengkhianat dan selalu dipertemukan dengan orang-orang baik, seperti Arga. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Semoga kalian selalu punya cahaya, bahkan di balik gelap paling kelam.